Ya, masih bersama kami pemirsa di MNC News. Kita lanjutkan dialog dengan Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof, seperti yang tadi saya tanyakan mengenai adanya layanan PCR kilat ini, apakah efikasinya sama begitu untuk hasil yang seperti biasanya? Ya, yang pertama sebelum itu saya ingin sampaikan dulu pada waktu COVID ini mulai muncul Januari Februari 2020, WHO sudah mengeluarkan bagaimana cara memastikan seseorang COVID atau tidak COVID. Dan metode yang dipakai adalah PCR. Jadi, dan PCR itu yang selalu dipakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli begitu ya. Tapi dalam perjalanan kemudian WHO menyadari bahwa tidak semua negara bisa menyediakan PCR. PCR pada waktu itu masih mahal, masih sangat sulit dicari begitu ya. Dan karena itu pada bulan September keluarlah opsi lain yaitu rapid antigen. Jadi memang sejarahnya begitu, mula-mula PCR dan baru kemudian bulan September keluar rapid antigen. Dan rapid antigennya juga dituliskan rapid antigen yang bisa dipakai adalah yang sensitivitas dan spesifitasnya sekian persen terhadap PCR. Jadi dibandingkan dengan PCR. Jadi ini perlu kejelasan dalam hal ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, sebagaimana pertanyaan tadi, kalau beberapa waktu yang lalu kalau kita ikuti laporan harian yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu disebut positif PCR sekian, TCM sekian. Jadi memang bisa diperiksa kalau dilakukan dengan tes cepat molekuler, bisa dipakai gene expert misalnya, maka hasilnya bisa keluar dalam waktu 2-3 jam. Jadi harusnya yang tadi disampaikan hasilnya keluar 3-4 jam itu memang hasil pemeriksaan PCR dengan menggunakan tes cepat molekuler. Sementara yang tidak menggunakan tes cepat molekuler butuh waktu lebih lama, biasanya beberapa jam sampai hasilnya itu keluar. Jadi memang bisa kalau memang digunakan pemeriksaan PCR dengan tes cepat molekuler. Efikasinya sama ya, Prof, ya? NAAT dengan tes cepat molekuler. Baik, Prof, ini ada informasi terbaru, kabarnya di Bali itu ada beberapa wisatawan, karena saking banyaknya wisatawan yang akan menggunakan transportasi udara, mereka harus tes, sementara kemampuan labnya di sana itu minim. Apa ada yang Prof ketahui tentang bagaimana kapasitas layanan lab? Tentu saya tidak punya informasi yang jelas tentang berapa besar kapasitas pelayanan lab, tapi saya juga baca di media berita yang barusan disampaikan itu. Tentu saja dari kacamata kita berharap kalau aturan dibuat maka penunjangnya harus siap gitu ya. Jangan sampai terjadi aturan dibuat maksudnya untuk melindungi kita semua, tapi penunjangnya tidak siap. Jadi saya sih mengusulkan aturan dibuat tapi penunjangnya cukup siap sehingga itu bisa dilakukan. Salah satu bentuk katakanlah upaya yang sebenarnya sudah bagus adalah keputusan ini kan sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu turun, tapi ada masa jeda beberapa hari sampai hari ini. Itu kan sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi tentunya harapannya dalam masa jeda beberapa hari ini semua sudah siap gitu, sehingga pada waktu dilaksanakan pada hari Minggu ini semua bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, Prof Chandra, kebijakan PCR dalam transportasi udara ini apa saja poin-poin yang perlu Profesor utarakan begitu untuk bisa menjalankan kebijakan ini dengan baik dan benar? Ya, sekali lagi oke, ini kan bentuknya kan kita ngomong soal kebijakan pemerintah gitu ya. Tapi kalau saya lebih melihat apa gunanya untuk kita kan, kita karena alasan tertentu harus bepergian. Misalnya saja saya sudah setahun tidak pergi, kemudian karena ada rapat tuberkulosis saya bepergian. Jadi orang bisa pergi untuk bisnis, untuk urusan macam-macam. Jadi kita harus bepergian. Dan kita ingin selama kita bepergian kita bisa aman tentu saja, seaman mungkin yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Nah, buat kita tentu saja 3M ya. Artinya kita memakai masker, tidak dilepas selama berkumpul dengan orang lain. Karena itulah makanya saya tuliskan di rilis saya ke teman-teman wartawan, kalau pesawat Jakarta-Bali itu kan 1,5 jam gitu ya. Jadi seperti anjuran pramugari kalau bisa ya makanannya nggak usah disantap pada waktu itulah, dibawa pulang saja begitu. Cuman mestinya kalau mau begitu dibagikannya mestinya mau turun supaya lebih mudah gitu ya. Baik. Kecuali kalau perlu sekali tentu saja silakan, tapi kita bisa minimalisir hal itu, minimalisir juga berbicara secara banyak pada saat kerumunan orang itu. Saya lihat di bandara nih, pengalaman pribadi saja, itu banyak restoran kan, tapi ada restoran favorit yang orangnya banyak, antri begitu, ada restoran lain yang pengunjungnya kurang gitu. Mungkin sekarang kita bisa atur sedikit lah, kita nggak perlu yang favorit banget, kita kurangan gitu. Jadi 3M kita terapkan untuk keperluan kita sendiri. Tentu saja PCR diperlukan agar risiko penularan menjadi lebih kecil. Ya, tapi dalam catatan Anda pernah juga mengirimkan pesan terkait dengan dibukanya masker pada saat petugas mencocokkan identitas dengan wajah. Ini bagaimana? Betul. Itu saya usul sekali untuk tidak dilakukan. Jadi kita antri waktu masuk gate. Nah, pada waktu antri orang tentu saja, orang kan kalau mau masuk pesawat kepengen buru-buru gitu ya, walaupun pesawatnya nggak akan pergi sebelum kita tinggal, tapi orang kepengen buru-buru. Nah, begitu dekat pada waktu KTP itu diberikan, kita diminta membuka masker.
Dan bukan hanya kita yang membuka masker, 2-3 orang yang di belakang saya karena kepengen buru-buru dia sudah siap-siap buka masker sebelumnya. Jadi sudah ada beberapa orang yang buka masker di situ pada saat pemeriksaan dengan KTP, dan saya usul itu tidak dilakukan. Saya tahu itu untuk mencantumkan foto saya apakah benar saya apa enggak, tapi barangkali ada cara lain. Dan ingat bahwa pada saat itu ada barisan saya, sebelah saya mungkin nggak sampai berapa senti ada barisan yang kedua dan ada barisan satu lagi, belum lagi ada beberapa orang di situ. Ini satu hal yang kalau katakanlah PCR banyak dibicarakan soal harga dan sebagainya, ini kan bukan soal harga. Jadi ini sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan seminimal mungkin. Baik, jadi sudah diangkat itu. Di satu sisi PCR-nya sendiri memberikan kepercayaan kepada kita bahwa semuanya yang satu pesawat itu negatif, tapi di sisi lain tentu virus ini tidak terlihat, tetap harus waspada gitu ya Prof ya? Betul sekali, betul sekali. Ya. Baik, terima kasih Prof Chandra Yoga sudah berbincang bersama kami, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi yang juga merupakan Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, seiring dengan pelonggaran aktivitas warga di masa PPKM level 2 di Jakarta, aktivitas olahraga di ruang terbuka kian diminati. Kawasan Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur menjadi salah satu tempat pilihan warga Jakarta untuk berolahraga dan juga refreshing di akhir pekan. Kawasan Banjir Kanal Timur minggu pagi ramai warga yang melakukan aktivitas olahraga hingga berburu kuliner. Aktivitas olahraga yang dilakukan mulai dari jogging hingga bersepeda. Beberapa orang tua juga nampak membawa anaknya yang masih berusia 12 tahun ke bawah untuk bermain. Banyak anak dalam pengawasan orang tua melakukan kegiatan seperti berkuda, ada juga anak yang melukis. Antusiasme warga berolahraga di KBT tergolong tinggi. Pengawasan protokol kesehatan dilakukan secara ketat oleh petugas guna menghindari klaster baru penyebaran COVID-19. Ya, di akhir pekan kawasan Kanal Banjir Timur kembali ramai pengunjung. Aktivitas olahraga di ruang terbuka sangat diminati. Kawasan Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur menjadi salah satu tempat favorit pilihan warga. Dan sudah ada Lika di kawasan Kanal Banjir Timur sore hari ini. Lika, apakah sore hari ini masih banyak warga seperti tadi pagi yang beraktivitas di KBT? Ya, Ajat, April dan juga pemirsa, ini suasana di Banjir Kanal Timur Jakarta Timur ini masih terbilang cukup sepi dibandingkan pada pagi hari nanti. Meskipun Pemprov DKI Jakarta telah menurunkan level menjadi level 2, ini menandakan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk melakukan aktivitas bersifat publik di ruang terbuka dan juga tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Pada pagi hari tadi, aktivitas olahraga cenderung ke arah jogging, jalan sehat maupun bersepeda. Namun pada sore hari ini, aktivitas ini cenderung ke arah entertainment. Seperti di belakang saya ini, bahwa pengunjung dapat menikmati sensasi berkuda dengan hanya merogoh kocek sekitar Rp10.000. Dan tidak hanya itu, bahwa pengunjung juga dapat menikmati entertainment seperti melukis dan tidak lupa bahwa ada pun banyaknya kuliner yang disuguhkan di kawasan Banjir Kanal Timur ini. Untuk BKT ini sendiri biasanya akan ramai kembali pada pukul 5 sore dikarenakan udara sudah cukup sejuk dan juga masyarakat ingin kembali untuk beraktivitas atau mengunjungi BKT untuk menikmati suasana sore. Dan untuk protokol kesehatannya sendiri ini bahwa dipantau bahwa masyarakat atau pengunjung sekitar BKT ini sudah menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker dan juga selalu menjaga jarak. Ajat dan juga April. Ya, Lika, adakah petugas khusus yang mengawasi bagaimana protokol kesehatan di daerah KBT? Ya, biasanya Satpol PP ini berjaga untuk di sekitar di kawasan untuk selalu menertibkan pengunjung untuk tidak melanggar protokol kesehatan. Namun pada sore hari ini kami tidak melihat satupun penjagaan atau Satpol PP yang berkeliling atau bertugas untuk mengingatkan pengunjung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. April. Baik, Lika, tadi Anda sampaikan bahwa pukul 5 sore biasanya ramai kembali masyarakat. Adakah pembatasan waktu operasional atau kegiatan masyarakat di kawasan Kanal Banjir Timur?
Ya, di mana BKT ini sebagai tempat terbuka ini belum ada atau kami belum mendapat informasi terkait pembatasan jam operasional, namun nanti pada pukul 5 hari ini dijadwalkan bahwa diperkirakan bahwa masyarakat ini akan kembali berkunjung ke BKT untuk menikmati suasana sore. Ajat. Baik, terima kasih Lika Perliani atas laporannya dari kawasan Kanal Banjir Timur. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah di MNC News.